Kalau gua nggak dapet di umur 24 atau 25 bahkan trial aja dapet luar negeri, gua stop futsal. Wah, anjir, yang bener lu. Serius. Yang bener lu. Serius. Kalau 25 lu nggak main di luar negeri, stop lu. Yang bener lu. Beneran. Bukan bermain di luar negeri, enggak, itu sebagai kayak apa ya? Tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Imam Khairul Rezikin di Topcast. Kali ini kita kedatangan tamu saudara kembar gua. Halo, gua Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir. Gir, dulu kita waktu kecil bareng kan? Bareng ya, cuman lu di mana, gua di mana gitu maksudnya. Salahnya. Sama saya situ aja. Terus Bagir ini abis dari mana Gir tadi Gir? Baik dari rumah saudara Bagir. Bagir rumah ada saudara ya di Jakarta ya? Banyak sih saudara di Jakarta. Banyak. Alhamdulillah. Tadi dari mana? Dari Duren Sawit. Duren Sawit. Duren Sawit. Oke. Di Duren Sawit saudara, sepupu, Adanya mama. oh berarti tante. Iya, tante Bagir. Tante. Bagir. Tapi ada pacar nggak di? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak percaya gue. Nggak percaya gue Gir. Aduh. Ntar gue pinjam handphone lu, gue buka DM lu gimana? Buset, boleh silakan. Bener ya? Seru nih kayaknya nih. Kacau. Oke, namanya adalah Muhammad Al-Bagir. Betul. Dulu lu sekolah di mana Gir? Bagir apa nih dari SD? SD. SD Bagir di Sultan Agung 303 di Semarang juga. Oh Semarang. SMP 7, SMA 7. Semarang. Oh lu orang Semarang? Semarang Bagir. Oh lahir di? Lahir di Kasur. Ya, enggak juga, belum tentu. Iya beneran tuh. Beneran. Oh, bener ya, bener. Ya bener. Fotonya sampai sekarang. Ya bener. Lahir di Semarang. Bener. Arya soalnya lahirnya gak di kasur. Buset, di mana tuh? Lu asli orang Semarang. Semarang. Oh, gue pikir lu Jakarta lu. Enggak. Bagir karena kerja di Jakarta. Jadi Bagir mondar-mandir terus Semarang Jakarta. Oh, tapi pada saat lo lahir, lu ada di Semarang. Di Semarang. Ya. Terus tahun berapa lo lahir? 97. Wih, masih muda ya. Muda, tuh muka doang yang tua Bagir mah. Iya. Beda 3 tahun kita gitu. Iya, 2,5 lah. 97 bulan Desember. Desember. Menuju 98 dong berarti. Menuju 98. Berarti umur lu sekarang 23. 23, OTW 24. OTW Masih 24. lama sih. Gila. Muda banget anjas. Muda parah. Ya. Oke, Gir. Sebelum kita mulai podcast, kita mau mengucapkan terima kasih dulu buat sponsor. Ya nggak? Oke. Ini ada DJ Sports. Nah, DJ Sports itu di Semarang ada nggak DJ Sports yuk? Nggak ada ya? Hah? Ada di Semarang? Ada DJ Sport. Yaitu jersey spesialis buat custom. Aha. Lalu buat sponsor kita juga nih Rhenoflex. Jadi yang biasa nama-nama lu Al-Bagir di belakang itu kan pakai Polyflex tuh. Nah ini biasanya vendornya pakai Rhenoflex kayak gitu. Nah, jadi buat lo semua para UMKM yang mau nempel-nempel nama pakai Rhenoflex dan juga buat produksi jersey custom bisa langsung ke DJ Sports. Oke. Terbaik. Gir. Yes. SD udah ganteng belum lu? Buset. Buluk terus sampai sekarang. Buset, buluk kayak lu gimana Aryo? Gile bener-bener lu Gir. Bullying. Iya. Seneng tapi dibully bangga. Iyalah, Aryo emang dia ininya spesialisasi kan, ini kan spesialis jersey, dia spesialis menerima ini apa bercandaan. Ya jangan nangis gitu ya. Oke. Lanjut baca tulisan. Lanjut bacot. SD udah ganteng ya? Gini aja lah. Gini aja ya. SMP 7, SMA 7. SMP 7, SMA 7. Lu memang keturunan Arab ya Gir berarti? Ya, ada keturunan Arab. Ada Yaman. Oh, Yaman. Oh, Yaman sama Arab bedanya apaan? Sama kan? Ya paling apa ya, marga aja sih. Oh, marga. Oke. Marga lu apa? Bagir Baagil. Baagil. Banyak yang tanya tuh, baru Bagir jawab sini. Baagil tuh apa? Baagil. Ada marga, pokoknya ada beberapa marga tuh kayak Al-Jufri, Asagaf, Baagil. Oh, ya, banyak yang nanya di mana? Baik, Instagram, live dan lain-lain tuh pasti ada tanya. Cuma Bagi kan kayak nggak terlalu dibawa-bawa ke sana lah ya. Lagi mau have fun jadi ya udah. Oh, tapi dikasih tahu di sini ya. Di sini lu nggak mau have fun ya? Nggak mau have fun. Mau serius aja. Serius. Baagil. Tapi itu marga yang banyak orangnya di Indonesia. Banyak. Jadi kalau marga tuh setahu Bagir ya kayak
banyak di kota apa misal Al-Jufri banyak di kota apa, Segaf banyak di kota apa ya kayak gitu lah. Bang Agil banyak di di Semarang. Kudus banyak, di Jakarta juga banyak, terus Surabaya di Jawa Timur sih. Banyak tuh ya. Banyak. Oke. Terus lu SMP dulu emang udah suka bola? Bagir bola dari kecil sih. Dari kecil udah bola terus, dan Bagir suka olahraga. Jadi ya lebih didalamin aja sih kalau bola ini karena seneng aja. Karena seneng ya. Seneng. Tapi orang tua atlet? Enggak, suka olahraga? Gak ada. Background orang tua apa? Mama ya memang ibu rumah tangga. Terus Ibu lu mama perempuan berarti kan? Masih alhamdulillah. Jangan berubah tuh, bahaya juga. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ayah? Ayah baru kerja kayak bisnis properti gitu. Oh gitu, bisnismen ya? Ya. Anjas, gila. Anak pengusaha Bagir, makanya Buset, amin. kalau kita gitu. Kita lagi lu kali ya. Yuk. Dia lagi. Biasanya Aryo nggak pernah ada di sini loh. Dia karena tahu gue udah habis tenaganya, jadi dia ada di sini gitu ya, buat ngimbangin. Support ya, ada supportnya. Nah, orang tua berarti itu kan orang ayah dan ibu sama-sama orang Arab. Ada keturunannya man. Kalau gue ada pertanyaan. Kalau orang Arab itu nikahnya harus sama orang Arab? Kebanyakan. Kalau lu? Ya, gue rencana udah ya. Udah mau nikah sama orang Arab juga. Kasian lo emang lo. Kasian. Enggak, yang kasihan para viewers nanti. Karena ada yang dituju. Jadi gue ngomong sekarang insya Allah, jadi udah doanya aja. Jadi udah ke filter kan. Insya Allah. Yang namanya Atun, yang namanya Ayu, lewat ya. Dian, lewat. Yang namanya siapa? Aisyah, Siti. Nah itu yang diterima sama Bagir. Ganti nama pada ntar. Jadi udah DM depannya Ayu, Dian. Ini mas skip, bukan Arab. Gitu. Ya gitu. Ya jangan gitu juga. Tapi emang itu instruksi orang tua? Atau itu keharusan? Enggak sih, sebenarnya nggak harus. Itu kan kayak tali keturunan ya. Cuman maksudnya lebih memperbaiki aja. Karena kalau misalnya kayak ya lebih apa ya bahasanya, kayak A ketemu A jadi sejalur lagi. Sejalur lagi. A ketemu B, kalau bapaknya kan mesti kan lanjut kayaknya jalur. Tapi kayak apa ya? Sekarang begini mikirnya kayak ya udahlah, ya nyenengin orang tua juga. Oh gitu. Betul. Tapi kalau seandainya nih ada perempuan cantik, banyak duit, anaknya pengusaha, Masya Allah, tapi bukan orang Arab Gir, cinta sama lu, apaan aja aku akan memberikan semuanya untukmu. Masya Allah. Tergoda gak lu? Manis enggak? Enggak Insya Allah enggak. Emang harus. Karena bagian udah ada yang dituju, jadi ya udah. Wah, udah ada yang dituju. Nggak seru nih berarti. Berarti buat para perempuan langsung skip video ini, udah selesai karena buset, mungkin gitu juga. Tapi udah ada diincer. Insya Allah. Udah ada. Insya Allah. Insya Allah abang. Insya Allah. Enggak. Gue pikir. Maksud gue kenapa kelihatan? Gue pikir ya sekelas lu ya, sekelas lu dan seganteng lu, nggak usah mikirin cewek banget Gir. Enggak lah bang. Enggak gitu. Tetep lu pikirin ya. Iyalah. Oh gitu. Iyalah. Biar ada usahanya, biar ada cerita juga gitu. Kan. Sekelas apa sih cantik Gir? Ya biasa bang, yang penting tuh jalan. Kalau mau cantik, kedudukan dan harta itu semuanya bisa hilang atuh bang. Iya kan? Kalau kecantikan nggak bisa. Bisa tuh. Keriput. Udah tua tapi kan. Iya benar kan. Terus yang nggak bisa hilang apa? Ya apa ya? Yang penting komunikasi, bisa ngargain, yang terutama yang ngargain kedua orang tua Bagir. Ya kan? Orang tua, keluarga, kakak-kakaknya Bagir, keluarga Bagir besar, kayak Bagir, komunikasi ya tuh. Jadi adab sih. Iya, adab ya. Jadi lu nggak terlalu mentingin wajah. Iya, itu pasti loh. bukan penting, cuman dalam artian kita kan ya nggak munafik, pasti kayak lu kayak first sight, kayak ngeliat pertama kali perempuan ya dari eye to eye pasti kelihatan lah. Iya. Gitu, yakin lu ya? Insya Allah. Iya. Gue dapet nih mancing gini nih. Nah tapi kan ada, kalau dalam Islam tuh ada dua mazhab setahu gue. Aduh gue lupa namanya, takutnya salah ya. Yang penting yang pertama tuh yang dipikirin wajahnya dulu. Yang kedua yang dipikirin adalah agamanya dulu. Nah itu dua mazhab itu boleh diambil salah satu. Kalau gua mukanya dulu, baru agamanya, karena agamanya nanti gue yang bentuk. Lu? Kalau Bagir gini aja, kita sebagai kayak gini bang, kayak awam-awaman aja ya. Kita jadi orang bodoh aja. Kayak kita kalau ngelihat cewek nih, atau ngelihat ya lawan jenis, ya kan, kayak kita ngelihat yang cantik
duduk di mall aja dalam waktu 1 menit kita dapetin berapa cewek yang cantik? Anjas. Kira-kira. Gue banget waktu muda begini. Terus ya kata Rola, ketika kita ketemu 100 orang ada 10 lah yang cantik. Ya kan. Tapi maksudnya yang benar-benar kayak saat kita bicara, saat kita bisa belak-belakan bicara atau nyambung gitu ya. Itu kan buat nanti selanjutnya nanti kayak kita bermasalah dalam karir, bermasalah dalam apapun itu kita bisa komunikasi. Kalau Bagir penting nih komunikasi. Orang beda-beda lah. Kalau Bagir komunikasi utama. Komunikasi. Ya, tapi lu nggak mau jawab pertanyaan gua. Agama apa kecantikan? Kalau nggak ada tuh di mazhab itu komunikasi nggak ada. Iya. Itu susah sih memang, itu jadi satu kesinambungan agama. Iya. Ya apa? Coba. Lu mentingin apanya? Wajahnya atau agamanya? Agama ya? Ayo bener lu. Bener ya? Beneran. Karena gue kalau mencari cantik itu gimana ya? Gampang ya? Selalu bukan ini bang, maaf nih. Orang beruang aja bisa cari yang cantik. Orang yang bilang, oh dia jelek tapi bisa dapet yang cantik. Tapi belum tentu dapat agama yang baik. Karena gue sadar gue bukan agama yang baik. Jadi ya dia pasti jadi ladang pendidikan buat anak-anak gue nantarnya kan. Smart lo, bener. Nah kalau gue, kenapa gue ngincar yang cantik? Karena gue punya basic agama lumayan. Jadi nanti dia gue yang bentuk. Betul. Gitu. Gue kan, ya kan gue keturunan Arab juga. Gue nama gue aja Imam coy. Iya, begitu bintang tamunya keturunan Cina, gue Cina. Begitu Arab, gue Arab. Iya, kurang bener. Internasional banget gue emang. Arab maklum. Dah, terus SMP. SMP lu di SMP 7. SMP 7 itu apa namanya, lu udah mulai ikut ekskul? Ekskul Bagir ikut, cuman itu basket. Emang dari dulu lu suka basket ya? Makanya lu kenapa tinggi? Karena lu sukanya basket. Iya. Ya takdir kali. Takdir ya. Selain takdir lah. Gue juga ditakdirkan dulu, dari dulu udah ganteng gitu. Cakep, kan, iya bener kan. Begitupun Aryo kan ditakdirkan lemes banget dari mukanya. Udah gak ada harapan. Udah ditakdirkan. Jadi maksud gue kan pasti ada trik-triknya gitu. Iya, bener, lu tinggi kan. Jadi mungkin karena basket gitu kan. Kalau gue kan gak suka basket, makanya gue gak tinggi. Tapi justru Bagir dari kecil itu memang mesti pendek bantet Bagir tuh. Baru tinggi SMA. Oh gitu. Makanya Bagir waktu SMP itu sama SMA, kebetulan pelatih basket Bagir sama. Oh. Nah, waktu SMP ke SMA dia kaget, maksudnya kayak, "Loh, kok lu sekarang tinggi banget gitu." Oh, iya. Terus tetap masih basket? Masih, bagi kalau balik masih basket, tapi ya cari-cari waktu kayak misalnya ya kita harus profesional futsal kan, saat kita tiba-tiba dibutuhin sama misalkan bagi The Black Steel ada turnamen ini ya gimana? Kalau kita ada cedera nggak mungkin kan, jadi ya main santai-santai aja. Nah, pas SMA kenal futsal? Langsung ikutan futsal. Prosesnya gimana sih dulu lu bisa jadi main futsal? Bagir itu nyoba pertama kali futsal SMP kelas 2. Itu Bagir mau futsal dan mama kan nggak pernah ngasih jalan gitu. Bahkan kayak kakaknya Bagir yang main futsal. Akhirnya Bagir ngide lah buat cari sepatu futsal karena dulu nggak punya uang. Jadi gue beli harga 20.000. KW ya? KW parah. Iya. KW parah. Jadi kayak udah pengen ngasihin futsal. Ganteng gitu. Beli yang KW. Ini. Karena Bagir bener-bener kayak sampai detik ini pun tuh nggak pernah yang namanya mama buat minta mama, karena Bagir tahu mama nggak sejalan gitu dalam hal olahraga. Jadi kayak minta mama untuk urusan sepatu futsal dan lain-lainnya tuh nggak bisa. Nggak tuh urusan lu kata mama gitu lah ya. Karena kalau Bagir minta pasti bermasalah. Lebih baik manggilnya mama apa Umi? Mama. Arab apaan ente manggilnya mama? Mamanya Bagir ada keturunan lagi. Oh. Jadi mamanya apa ya? Neneknya Bagir itu ada keturunan Belanda asli. Belanda? Pantesan begini mukanya. Waduh, pantesan begini mukanya udah kayak Sultan Dubai dia. Bewoknya tipis-tipis gitu kan ya. Aduh gila. Baru cukur. Oh gila. Dan ada Belanda-Belandanya, ada Arab. Masya Allah, ahi. Iya. Panggilnya mama ya kan. Iya, mama. Nah, lanjut berarti si mama nggak mendukung. Iya. Lu beli sepatu futsal KW 20.000. Betul. Lu main. Kiper? Enggak. Bagir baru kiper ya SMA kelas 1 apa. Oh. Itu karena kiper apa ya, di kelas Bagir nggak ada. Bagi jujur kalau abang main futsal, main bentaran ganti kesel nggak sih? Kesel lah. Makanya gue jadi kiper. Oh, gara-garanya itu? Nggak mungkin ganti kan, orang mau jadi kiper. Iya benar. Iya kan. Jadi kalau ditanya motivasi menjadi kiper apa? Biar nggak diganti. Cari yang anti mainstream. Oh jadi biar nggak diganti gitu. Iya. Pantesan Aryo dikit lagi mau jadi kiper karena dia Maruk ya. Iya.
Oke. Terus jadi awalnya kelas meeting gitu ya, pas apa Ya, di kelas meeting, ya kan? Kelas SMA kelas 1 lu jadi SMA kiper. kelas 1. Jago enggak? Maksudnya lu ngerasa jago enggak? Sama sekali enggak. Enggak bisa. Sama sekali enggak, Bang. Bahkan dulu ada turnamen, Bagir sebut sini enggak apa? Turnamennya kan bebas kan? Enggak apa-apa, Nah, sebutin. Pocari Sweat gitu. Oke. Jadi kayak Bagir turnamen Pocari Sweat kan gitu apa home away ya? Iya. Di SMA Bagir main kalah dan itu blundernya gara-gara Bagir. Gokil. Ingat enggak blunder kayak gimana? Ingat banget. Jadi kayak 2 kali blunder kali. Bagir benar-benar mau clearance tapi bola itu nggak berhasil. Gol. Oh. Sedangkan situ semua satu sekolah tuh benar-benar nonton gitu. Ngedon dong lu. Iya, bukan ngedon lagi, nggak kayak nggak mau ketemu orang, pingin Malu langsung ya? balik gitu. Malu ya. Malu parah. Terus akhirnya gagal tuh SMA 7 di Pokari. Berhasil di away-nya, alhamdulillah menang. Cuman ya, maksudnya 2 kali di kandang tuh kayak. Iya malu sih. Kalau di away kan belum tentu pada nonton. Betul. Sementara image lu udah hancur di home kan. Udah nggak ada kepercayaan, nggak Iya ada kan. trust itu. sama Tapi pas di away lu juga kipernya. main juga. Oh berhasil. Ya, cuman alhamdulillah pemainnya lagi on fire juga. Oh lagi on fire. Ya. Terus Semarang bagus gak sih prestasinya SMA 7 itu di Pokari itu? Kalau prestasinya sih bagus sih. Cuman mesti kalau dari zaman Bagir itu sedikit menurun karena ya pesaingnya SMA-nya kayak anak-anak bola sih. Jadi di SMA Bagir tuh kayak anak bolanya sedikit lah. Ada beberapa yang memang terkenal lah. Mesti kayak ya ada teman-teman Bagir futsal gitu. Tapi ya Bagir kan mesti yang basicnya yang benar-benar pure baru terjun ke dunia futsal. Dan nggak tahu apa. Bahkan dulu Bagir knie pad dan elbow aja nggak tahu. Nggak tahu. Bener-bener kayak bekasnya sampai sekarang di lutut tuh masih ada ya masih waktu ada. SMA tuh ya. Betul. Belum tahu knie pad sama elbow ya. nggak tahu. Makanya bersyukur yang tahun-tahun sekarang nih. Iya benar, udah pada benar. Ya kan di top score sekarang udah banyak. Ya. Gila, gue nggak minta loh, gue nggak minta. Padahal. Beli lo, jangan lupa. Iya. Tapi di Semarang nih, gue jujur nanya nih, Semarang tuh ada toko sport terkenal nggak gitu? Sebut aja nggak apa-apa kalau ada. Terkenal itu karena kita kenal sama mungkin yang ownernya apa segala macam. Terkenal menurut Bagir belum kayak besar-besar kayak yang bahasa dibilang kayak industri yang kayak gini-gini lah. Belum sih menurut Belum Bagir. ada ya? Satu pun? Belum. Yang kayak top score deh? Belum Ada ya? Belum. Wah, harus kita analisa tuh ya. Siapa tahu kita bisa buka cabang di itu Semarang. kita. Iya nggak? Bisa. Wah, kita jadiin doi ambasador. Iya. Ntar openingnya kasih dahat. Iya. Ya kan? Mau lihat tuh. Onta, kita bawa onta ya kan. Selamatannya nasi kebuli ya kan. Kan gule itu. Iya. Nah, abis itu kan SMA, lu kiper. Terus sampai lu akhirnya kan gue tahu Gir awal mula karir lu tuh di BJL 2000. Betul. Itu Semarang kan? Betul. Kenapa lu bisa akhirnya masuk BJL 2000 dan jadi kiper utama BJL 2000? Waktu itu tuh kayak ada teman Bagir sekolah juga yang main di WJL juga. Nah dia ngajak si teman Bagir namanya Farid ya kan. Dia ngajak Bagir gitu kayak gabung gitu akhirnya. Ke BJL? Ya, sedangkan basic Bagir tuh kayak ya kalau ngelihat orang di situ ya Bagir minder lah. Dia terlatih gitu akademi. Sedangkan Bagir kan baru terjun. Tapi ya udah kayak latihan berapa tahun gitu baru ada karena BJL masuk di Liga Pro kan itu. Iya. Nah, di U20 itu ada panggilan buat FFU 20 turnamen itu. Nah, Pasar Minggu. Nah, kebetulan bosnya ya minta buat ya anak-anaknya pure dari BJL 2000. Nggak usah cabutan. Nggak mau cabutan. Nah, dari situ juga Bagir nggak latihan loh, Bang. Serius. Karena gokil banget. Gue tuh ya kalau ada turnamen-turnamen nggak jelas, Tarkam gitu. Dulu zaman SMA gitu. Cedera itu gara-gara aneh. Gara-gara kepleset di toilet lah. Gara-gara kesandung terus ngelupas bener-bener berdarah. Ganteng-ganteng. Nggak jelas. Kepleset kamar mandi ngejeledak lagi ketawain cewek. Terakhir FFU 20 tuh Bagir nggak latihan gara-gara kena knalpot di Ya kakinya ampun Bagir. Gir. Jadi nggak latihan. Jadi kayak main aja gitu. Sempat maksain buat latihan 2 kali 3 kali gitu. Tapi ya Masih perih kan? Masih perih. Sampai akhirnya U20 Bagir masih basah itu. Luka. Akhirnya dioperasi sama dokter timnas kan itu. Sama dokter Diego Noy di bedah kecil ya. Habis itu udah ditutupin. Baru dah tuh mulai nutup karena nggak bisa kan dipakai terus latihan terus. Iya. Nah pas FFU 20 gue ingat banget tuh. Itu live di Bola Lop kalau nggak salah. Bola. Itu gila ini Bagir, gue nonton. Wah anjir gila. Itu waktu itu Kensuke juga nonton kan? Coach Yori juga nonton. Gue bilang gila nih anak masih muda gitu kan. Apalagi ganteng, nyentrik gitu. Mas gue nyentrik gitu. Karena sorry itu saya Gir ya. Anak basket yang seganteng lu banyak. Anak futsal yang seganteng lu boro-boro.
gitu maksud gue. Iya nggak? Anak basket mah ganteng-ganteng gitu. Makanya gue sekarang jadi basket gue, Abas Bisbo gue anak basket. Bisbo gitu. Nggak ada gue nggak bola panas. Bener juga sih. Ya kan? Bener. Nah dulu lu di FFI U20 itu peringkat 3 ya atau juara? 1 juara. Oh juara. Di final ketemu Famos. Oh iya. Padahal kita di grup dibantai sama Famos 6-0. Ah itu gue gak ngikutin. Tapi lu juara akhirnya? Juara alhamdulillah. Dulu siapa aja tuh yang tim lu? Ada Sanjaya. Oh Sanjaya. Sanjaya, Zaka, terus sama pemain dulu yang kemarin di Liga Pro BJL 2000. Banyak. Oh banyak tuh, ya, banyak. Adrian Bagas, Rizky Pamungkas, banyak lah. Tapi yang keluar tuh si Sanjaya sama si siapa tadi tuh? Zaka. Zaka tuh main di mana sekarang? Di Cosmo ya? Cosmo. Oh itu anak BJL asli semua tuh ya? BJL. Terus pas lu jadi kiper itu lu ngerasa gak sih bahwa lu gini deh, lu ngerasa gak sih kalau lu jago gitu? Sama sekali enggak, lillahi ta'ala. Gitu ya? Beneran sama sekali. Gitu ya? Ya karena ya emang basic kayak gue, pasti kalau yang lain ya mungkin yang main di situ pasti kayak pernah juara Pokari, juara-juara kayak turnamen-turnamen besar, sedangkan gue nggak ada sama sekali juara sekalipun gitu, nggak ada. Tapi lu nggak nyangka dong waktu BJL itu bakal menang? Sama sekali. Kagak, nggak bakal nggak nyangka tuh ya? Pesimis Bagir, bukan pesimis di BJL-nya, cuman pesimis di diri sendiri itu sempet. Karena Bagir bilang sama mama Bagir kayak, Bagir izin untuk terakhir ikut turnamen besar di Indonesia, udah itu dong. Oh itu? Iya. Seriusan lu? Serius. Gila jadi turning point, anjrit. Wah gila kelas sih. Dahsyat sih. Nggak kepikiran. Gila. Jadi memang dan kalau menurut gua momen itu momen lu dikenal sama publik. Alhamdulillah. Iya. Yeah. Gua aja kenal sama lu di sana. Gitu. Ini gila kiper jago banget ini kan. Alhamdulillah. Dengan save-nya apa segala macam kan, dengan ikonik dia gitu kan. Nah, terus boleh ceritain dong Gir, kenapa kan lu sempat mention mengenai orang tua lu ya? Kenapa dia nggak dukung? Karena basicnya pokoknya orang tua Bagir tuh mau gimana caranya kayak akademis lah, sama kayak Batel kemarin. Persis kayak gitu ya. Akademis. Karena kakak Bagir yang pertama dokter gigi. Buset. Dan itu kayak ya gue akuin memang dia pintar lah ya. Yang kedua dokter umum. Buset, dokter lah gua. Lu dokter cinta. Dokter cinta. Jangan atau itu bermasalah lagi ntar panjang. Kemarin akhirnya Bagir farmasi, akhirnya ya udahlah ngikutin orang tua karena ya nyenengin orang tua kan pahalanya lah. Farmasi terus akhirnya nggak sejalan, akhirnya Bagir pindah ke manajemen. Jadi udah sampai Bagir sekarang manajemen. Kuliah di UT terbuka. Oh, Universitas Terbuka. Oke. Tapi kan kakak-kakak lu udah dokter gitu kan. Terus mereka ngasih saran apa ngeliat adiknya jadi atlet futsal gitu-gitu? Ya jadi atlet jangan, maaf tanda kutip, jadi atlet yang bodoh. Dalam artian kayak saat lu dapat uang lu habisin, saat lu dapat uang habisin. Jadi atlet yang beda gitu. Kelas. Insyaallah. Bagir nih pernah tiba-tiba nelfon gua, nelfon atau WhatsApp ya gue lupa. Bang, Bagir pengen bisnis. Benar. Kasih saran dong bang. Gitu. Ya gue sebagai abang yang baik gue kasih saran, nih nggak? Gratis lu. Betul. Sebagai abang yang baik. Kalau dia bukan adek gue mah siapa nih? Gue abaikan gitu. Iya benar juga, baik parah. Nah tapi kemarin lu jadi bisnis laundry ya? Ya laundry. Nah, jadi bisnis laundry. Masih jalan sampai sekarang? Bagir stop karena nggak ada yang handle tahun ini. Tahun ini. Oh karena nggak ada yang handle. Iya. Terus kapan lu akan lanjutin lagi? Bagir pingin ya itu ya masih kayak Bagir mau cari bisnis yang lain karena Bagir udah dapetin poin-poin apa ya, di udah bisnis itu apanya itu. Jadi kemarin bisnis belajar. Ya betul. Nah, jadi ketahuan kan bahwa gimana rasanya kalau nggak ada yang nyuci, ya kan? Betul. Gimana rasanya kalau yang nyuci banyak, ya kan? Nanti Bagir dapat tuh gambarannya. Ya memang gitu, dalam bisnis kita harus nyoba-nyoba dulu sampai ketemu yang satunya bagus. Kayak gue nih, gue bisnis kafe pernah jualan power bank pernah jualan flash disk pernah jualan boneka pernah segala macam, jualan herbal. Akhirnya gue jualan sepatu baru dapat pakem. Sukses itu ya? Enggak lah. Alhamdulillah lah ya. Lebih sukses lagi. Oke. Nah, terus yang menarik si orang tua lu kan mamah nggak mendukung. Papa manggilnya? Ya, Abi. Nah, bener berarti mamanya Belanda nih. Abinya bener Arab. Mah gimana mah? Mama pasti nonton nanti. Mama kok nggak cerita mama keturunan Belanda? Ya gitu. Kenapa? Apa hubungannya sama gua? Mama gitu bicara yang baik-baik ini. Abi mendukung nggak? Abi itu gimana ya?
dulu sempat bermasalah karena gini. Abi tuh bergantung mama. Cuman Abi tuh ya mendukung. Cuman ya harus akademinya jalan. Sedangkan Bagir dulu bermasalah dengan akademi karena Bagir sempat berhenti. Bukan berhenti, cuman cuti lah ya. Waktu kuliah. Oke. Dan sempat 1 tahun mangkir. Nah, jadi Abi tuh kayak mangkir tuh berarti cuti atau kabur? Enggak cuti, tapi ya sama kuliahannya jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Terbengkalai. Sama kuliahnya nggak apa-apa gitu katanya. Kan sekarang di UT. Sebelumnya di mana? Di Unwahas. Unhas tuh apa? Wahid Hashim. Wahid Hashim itu di mana? Di Semarang. Di Semarang ya. Waduh, gue pernah diundang ke UNES. Oh, UNES ya. Gini-gini gue wiset pengusaha coy. Iya, diundang-undang. Iya lah. Naik pesawat hotel bintang 4 minimal ya enggak? Asik. Nah, gue pernah diundang tuh. Nah, terus si Abi tapi tergantung Umi lah kira-kira tergantung mamah lah ya. Betul. Ya bener sih kalau gue juga kalau ditanya anak gue juga ikutin kata ibu deh. Iya betul. Bapak mah ya cuman sebagai bapak, ibu kan yang surganya ada di situ, iya, bener kan? Nggak ada salahnya lah. Betul. Nah terus akhirnya lu kan izin terakhir tuh mau ikut turnamen di Pasar Minggu. Si Umi lu mamah mendoakan atau ya udahlah kamu sana gitu. Ya udah jalan sana. Oh gitu. Jadi kayak yang dulu itu Bagir abis setelah juara itu ya kayak kesannya ya udah mama seneng doang udah, tapi nggak ada yang kayak wah gimana selanjutnya karena ya mungkin izin terakhir. Dan sedangkan waktu itu Coach Yori orang kalau dipanggil ke timnas gitu dapat undangan untuk latihan bersama timnas seneng. Gue pusing. Serius. Kenapa emang? Izin selanjutnya kayak gimana? Kalau nolak ini negara. Kesempatan. Iya. Dan ini kesempatan yang apa ya nggak semua orang dapat. Betul. Ya. Betul. Jadi kayak mikir strategi gimana caranya bicara gitu. Akhirnya Bagir bicara sama kakaknya Bagir yang laki, yang perempuan juga. Tapi ya sama kakaknya Bagir yang laki karena mungkin udah pernah ngerasain di reject untuk proposalnya tentang dunia olahraga. Jadi ya akhirnya dia kasih kesempatan ngomong ke orang tua Bagir buat nyakinin gitu. Ya alhamdulillah. Dulu kakak apa emang olahraganya? Bola juga? Oh gitu. Bola. Dia reject tapi dia Dia reject nggak boleh. Oh tapi dia jadi dokter akhirnya. Itu akibat nurut orang tua. Betul. Nah, Bagir juga. Nah, tapi habis itu bilang kan kakak bilang ke mama. Iya, mama. Kebilang ke mama, habis itu disetujuin yang timnas. Ya, disetujuin karena kayak ya udah sana. Intinya ya udah. Cemberut enggak? Ya udah sana yang penting ya gitu. Ya Bagir ya sempat bingung juga ini. Ridho enggak? Iya, benar. Itu aja pertanyaannya. Terus ya udah. Kamu nanya lagi enggak? Ridho enggak mah gitu. Iya, ya udah sana ya udah. Akhirnya yang ya kalau gue berangkat cuman buat latihan doang, saya nggak sih bang? Iya. Cuma mau dapat ilmu di timnas tapi nggak dapat posisi. Iya benar. Akhirnya lu sekarang. Ya, sedangkan Bagir pertama kali datang ke timnas, abang tahu boleh tanya siapapun, Bagir passing, long pass dan lain-lain nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dulu lu keahlian lu apa Gir? Gue suka banget yang namanya nantang diri sendiri. Oh gitu. Jadi ya kalau nggak digituin gue nggak bakal apa ya? Nggak bakal ada improve lah. Gue nggak mungkin improve. Ya, setiap tahun. Jadi dulu jadi basic lu keahlian lu refleksnya doang ya? Cuman ya badan, apalagi lempar pun juga nggak ada teknik. Iya. Di timnas itu jadi kayak gue harus punya malu di situ. Iya, jadi diajarin lagi tuh sama si Coach Yori ya. Bagaimana lempar yang benar, lempar yang ke bawah gitu kan. Middle sama atas ya kan. Gua kan coach, gue buset. Bahkan yang gokilnya orang kayak mikir kalau orang kan tanda kutip nih kalau tanya ke Nasrul nih, Nasrul lu nggak capek apa jadi kiper apa gini. Sedangkan gue big respect parah sama Nasrul karena gue selesai latihan di timnas waktu di zaman U20 tuh gue minta tolong Nasrul caranya long gimana, karena menurut gue Nasrul longnya bagus. Jadi gue liatin cara nendangnya, tapi basic utama kakinya gimana saat numpu, nanti minggu selanjutnya apa sampai harus dapat feel-nya. Dia baik parah, makanya gue kayak utang budi sama dia tentang hal itu loh. Nasrul itu ikutan di U20 itu kan, dipanggil sama Coach Yori waktu itu ya. Iya. Terus akhirnya kalau nggak salah ke luar negeri ya? Atau ada turnamen apa sih? Thailand itu kan ya? Thailand AFC. U20 kan? Iya U20. Nah lu jadi kipernya kan? Kiper. Nah itu udah makin jadi tuh lu ya kan? Makin menjadi. Followers langsung nambah tuh. Muhammad Al-Bagir. Kehack. Lu kenapa bisa kehack gitu? Nggak tahu bang, kayak gue kayak apa ya, nyambung aja relate ya. Sebelumnya kayak gue takut lupa diri kan, gue sampai pernah doa saat memang ini, gue nggak munafik bener-bener kayak kalau memang ini jalan terbaik gue buat nggak lupa diri, gue kayak
lebih fokus main Instagram daripada karir. Jadi kayak gue sampai doa kayak kalau lebih baiknya karir gue naik dengan cara tanpa megang Instagram, ya udah. Jarak 1 minggu kehack ya. Masya Allah, ini nggak tahu. Luar biasa loh. Followersnya berapa waktu itu yang pas 55. Sekarang udah 50. Sekarang 70. Lo lebih banyak. Dulu kan sempat susah lagi kan naiknya kan. Iya. Terus akhirnya begitu selesai dari sana, udah timnas, udah ke Thailand. Pas lo main di Thailand, Mama nonton nggak? Nonton setiap game tuh Mama nonton. Cuman tuh kayak apa ya? Ya bangga sesaat atau sih kayak orang tua pasti bangga lah bang. Cuman alhamdulillah ya, insya Allah lah ya. Cuman kan kayak ya selalu selesai game dan lain-lain pasti pertanyaannya tentang kuliah. Tetap ya? Sambil stres bagir itu. Iya. Jadi gini, Gir, selamat ya Kak, hari ini kamu keren mainnya. Jangan lupa kuliah. Terima kasih. Jadi tetap kuliah ya ujung-ujungnya ya. Kau kuliah kapan? Kau gimana gini? Iya mah ya. Itu dalam keadaan kayak mau kita dalam keadaan menang dan kalah itu pasti ya karena poinnya orang tua kan. Jadi gue nggak pernah mikir kayak gue ntar kuliah susah dan lain-lain, nggak. Yang gue mikirin kalau gue nggak kuliah orang tua gue susah mikirin guanya. Ya udah akhirnya mau nggak mau lu kuliah. Harus kuliah dan gue memang nggak mau nggak kuliah. Oke. Oh iya harus kayak gitu ya. Kecuali atlet di Indonesia dihargai sepenuhnya. Oke, kita ngomong masalah harga, gue demen nih. Kita bahas mengenai harga. Al-Baghir nggak lama akhirnya gabung ke tim, ya kan? Lu langsung gabung ke Black Steel ya? Langsung gabung ke Black Steel, sampai sekarang di Black Steel. Betul. Kalau lu nggak ngomong mengenai menghargai, berarti Black Steel secara nggak langsung menghargai lu secara layak ya? Alhamdulillah sangat menghargai. Sangat menghargai. Gue boleh tahu nggak sih Gir, kalau gaji pemain itu nggak bukan jumlahnya, gaji pemain itu dalam 1 tahun itu dibayar full tiap bulan 12 bulan atau hanya pas lagi musimnya main? Kalau ada yang Bagir tahu ya, dari beberapa tim termasuk di Black Steel itu kayak ada ya namanya kontrak dan form itu pasti antara pemain sama owner atau pemain dengan manajemen lah. Ada yang memang musim mainnya cuma 6 bulan, jadi dibayar gaji 6 bulan, sisanya ya tergantung. Ada yang klub kasih prakontrak, ada yang hilang. Tapi ada juga yang perjanjian 10 bulan, ada juga perjanjian yang 1 tahun full. Kalau lo kontraknya yang 1 tahun full? Alhamdulillah 1 tahun full. Oh, jadi lo dikontrak seterusnya tuh ya? Iya, alhamdulillah. Cuma setiap ya bergaji, tapi dalam artian kayak kadang kalau ada apalagi kayak pandemi gitu, pasti ada kayak persyaratan prakontrak dengan hal itu. Jadi tetap ada penyesuaian lah ya. Ya iyalah lo juga nggak main kan? Iya benar. Kita tahu diri lah, kasihan lah ya. Oke. Akhirnya kemarin pas pandemi gitu kan berarti pemasukan dikurangin. Gue nggak nanya berapa dikurangin betul, ya kan. Betul. Pasti ada. Nggak mungkin semuanya nggak ada. Betul. Terus lu ngapain? Pas lagi pandemi gitu? Ngurusin itu kan, buka usaha. Oh iya bener. Pas lagi laundry itu ya. Bener. Jadi jadi ada kerjaan kan. Ya, tapi lu nggak ikutan fun football gitu-gitu supaya nyari tambahan-tambahan gitu? Enggak sih bang, kayak gue lebih fokus gue capek di mudanya biar tahu apa itu ilmu bisnis, biar gue bisa ngelaksanain bisnis daripada gue seneng di mudanya tapi tuanya gue masih kayak bingung gitu. Mantap, kelas lu emang. Gue banget waktu muda gini. Wow. Punya visi. Nah, berarti dengan kata lain, lu sadar bahwa setelah lu karir futsal lu selesai, lu akan jadi pengusaha. Amin. Berarti itu kan rencana lu kan? Semoga ya. Nah, gue doakan. Amin. Ya lu begaul sama gue lah. Iya, biar betul, nanti gue arahin. Iya, gitu. Biar gak kepleset gitu. Hati-hati juga sama wanita itu. Waduh bahaya tuh. Kalau makanya gue nikah muda gitu. Lu umur berapa sekarang? 23. Gue udah nikah sama umur lu. Iya, gue udah nikah sama umur lu. Karena gue tahu wanita itu melenakan. Iya betul. Jadi lu punya duit banyak dikit, lupa. Lu bisa lupa. Dan wanita tuh bisa datang silih berganti segala macam. Dan gue tahu gue someday gue akan jadi orang besar saat itu umur 23. Gue percaya bahwa gue akan jadi orang besar. Jadi gue harus nikah cepat sebelum gue nanti gak fokus. Ya, nah, alhamdulillah tercapai. Ya minimal lu percaya aja sama diri lu sendiri. Ya meskipun gak besar-besar banget gitu, tapi ada lah gitu. Nah, balik lagi ke mengenai karir lu sebagai pemain futsal. Tadi kan gaji tuh. Lu dikontrak juga sama Ambro sebagai ambasador waktu itu kan? Waktu itu. Terakhir bukan terakhir ya. Pertama kali kita ketemu kali ya? Atau sebelum itu udah pertama kali liga Ambro. Iya kan? Pakai Ambro kan? Ambro.
Nah, Caleira. Kaleira Ya, Caleira kan. Itu top sih. Nah, emang enak kan ya? Enak. Emang Gua enak kan ya? Gua akuin itu paling enak. Nah, terus selesai kontraknya. Selesai kontraknya. tahun kemarin. Tahun kemarin. 2 tahun berarti ya. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Oh, kenapa selesai, Gir? Ya udah. Emang udah selesai aja gitu kan? selesai Enggak aja. diperpanjang lah ya. Akhirnya lu sempet free Cari kontrak. sesuatu yang baru aja. Oke. Akhirnya lari ke Ortus 8. Ortus 8. Sebelum lari ke Ortus lu sempat ditawarin beberapa brand lain kan? Ada. Alhamdulillah. Apa aja? Ditawarin ke brand apa aja? Lu nggak mau jawab, gue yang kasih tahu. Karena gue tahu. Tapi gue maunya lu yang jawab. Lu ditawarin apa aja? Ada lah. Bodo amat lah ya. Ditawarin nyebur juga. Seneng banget. Ditawarin apa? Ya, ada Mills, ada tawarin. Terus apa lagi? Specs juga ada ditawarin. Terus apa ya waktu itu ya? Sempat mau dibawa ke Munich juga. Oh iya, Munich. Iya. Siapa lagi ya? Banyak. Waktu kemarin Kalsi tuh Kalsi juga sempat ya. sempat, tapi perantara nggak langsung dari. Iya. Banyak ya, Gir. Alhamdulillah, Bang. Berarti power lu tuh keren, Gir. Sampai semua brand nawarin lu tuh. Alhamdulillah ya, ginilah. Alhamdulillah. Nah, kalau kontrak-kontrak sepatu gitu, gue pura-pura nggak tahu. Kontrak sepatu gitu, itu dia sepatu doang apa ada duitnya nggak sih, Gir? Aduh. Mau tahu antum? Ya ada lah, maksudnya kayak dibilang apa ya, bulanan fresh money. Ya fresh kayak gitu money. pasti ada. Pasti ada ya. Ya kayaknya tergantung gak sih? Atau memang pasti ada? Memang ya kalau lu maunya pasti ada. Iya harus. Ya enggak juga dong. Iya, bener. Ada juga Bener, ada kayak yang nggak, BBS ada yang di nggak, ya, Nike bener. nggak dikasih fresh Bener, money. bener. Ya kan? Bener. Tapi produknya Nike. Benar, gue di Ambro juga gak fresh money. Nah, Tapi kan. produknya dibebasin. Produknya bebasin dan itu kan karena brand luar, gitu kan. Dan saat itu lu oke aja karena memang produknya juga bagus kan. Produknya bagus. Dan gue kayak apa ya? Ya udah nyaman dan merasa dihargai di situ. Sama ownernya langsung kan waktu itu. Pak Rian. Gozali. Pak Rian itu terakhir WhatsApp gua akibat melihat produk ini, gue lupa cerita sama dia. Dia WhatsApp gua ngelihat sendal Top Score. Dia WhatsApp gua, "Mam, ini keren. Lanjutkan," kata dia kayak gitu. Jadi dia ngedukung gua untuk bikin produk-produk selanjutnya, kata Pak Rian. Thank you Pak Rian, masih ingat gua loh. Gue waktu syuting Hyperglide ya, kalau nggak salah, sepatu runningnya Ortus. Itu waktu itu ada orang minta foto pakai sendalnya Top Score tuh. Gue bilang tanya Bang Bayu. Serius. Kelas. Gue bukan siapa-siapa, tapi gue sama Bang Bayu, gue bilang gue ngerasa bangga loh ada apa produk yang gue pernah ketemu sama orangnya dan dipakai sini. Gue ngerasain itu, Kelas. Bener. Oh gitu, seriusan. Di Sudirman kan lu foto kan? Iya, Idih, gila. Itu top sih. Top Score abadi emang lu. Gue kaget pertama kayak foto kantor Bang Bayu kayak, wih mantep pakai pakai sendal Top Score. Masya Allah juga ini. Bangga, gue posisiin diri dulu pasti kayak pasti kalau ngeliat itu pasti bangga. Pasti seneng ya, pasti seneng. Bener. Nah ya benar, berarti lu udah feel pengusaha lu udah masuk tuh feel-feelnya kan. Iya. Nah balik lagi nih Gir, kan banyak juga nih anak-anak muda yang mungkin gak didukung sama orang tuanya. Yes, kalau sampai sekarang itu lu udah didukung belum sih sama nyokap sama mama? Ya alhamdulillah udahlah ya. Ya selalu bertanya tentang karir karena bagi orang kayak yang ya kalau kuliah paling mama bilang kuliah yang pintar karena tahun depan masa depan itu ya gini, nggak se-push waktu apa ya, waktu dulu lah ya. Sekarang lebih kayak alhamdulillah mama kayak ya support benar-benar support parah, alhamdulillah. Abi juga alhamdulillah parah. Ya bahkan kayak Abi tuh dari dulu support, tapi kayak emput-emputan lah bahasanya, tanda kutip sembunyi-sembunyi gitu. Iya. Sampai kemarin waktu kita main sama Famos, Abi cuma datang tuh paling depan, bagian nggak tahu. Gak ngeh. Begitu selesai depan baru bener kayak gue ngerasa kayak udah ngeliat waktu dipanggil kayak menangis. Padahal cuma manggil lagi tapi kayak ya mantap ya. Sebaik ini orang tua gue. Kelas. Gue sama Iwo ya. Waktu itu kita nonton di Popki yang lu lawan IPC ya. Oh IPC. Ya di 2018 ya. Iya di Popki. Buset jago banget emang. Gila, gue bilang Iwo bilang, "Buset bang, jago banget ya bang," gitu kan. Gak lama kita sebelumnya ketemu di Ambro waktu itu syuting kan. Emang jago bang, bagir bang gitu. Iwo meragukan lu dia. Buset gue bilang, gila kali. Gue meragukan. Terus begitu main, iya bang jago banget bang kita. Gue gitu banget tuh lawan IPC. Gue gitu banget, IPC juga masih jagoan-jagoan semua tuh. Masih, sampai sekarang kan masih legend semua kan yang main di sana kan. Pengalaman gak bisa bohong lah ya. Bener. Nah kemarin akhirnya
Black Steel juara kan? Alhamdulillah. Black Steel juara. Nah itu gila sih, menurut gue sih mantep banget sih emang sih. Nah pas udah juara kayak gitu, boleh tahu nggak sih Gir, apa yang lo rasakan pada saat lu akhirnya juara atau sebelumnya udah pernah juara lu sih? Ya FFU doang. Iya, maksudnya liga belum pernah kan? Sama sekali. Liga belum pernah kan? Preset 2 kali kan itu, 34 detik dan 4 detik kalau nggak salah setahu aja. Jadi semua blur diinget ya Gir, buat jadi parah, pelajaran ya. Parah. Nah kemarin akhirnya lu juara, apa perasaan lu? Wah ya, gue benar-benar flashback 3 tahun. Selama gue masuk dari Black Steel susahnya kayak gimana. Karena ya balik lagi, yang gue tinggalin ini posnya Bang Ican. Bang Ican bukan kiper biasa. Benar. Dan dia di Black Steel bawa juara. Betul. Juara karena 2 kali save-nya dia di penalti. Benar. Jadi gue punya tugas yang beratnya nih di belakangnya. Karena ya pasti orang sebagai perbandingan. Walaupun gue gak itu jadiin perbandingan, gak jadiin pelajaran. Tapi ya seneng 3 tahun, berarti kayak gue mikir kayak ya Allah 3 tahun ini gue suruh sabar sama waktu biar tahu apa stepnya buat dapet juara gitu. Emang pas masih ada Iksan itu lu cadangan? Bagir ketemu Bang Ihsan itu di Jayapura, di Manokwari, ada turnamen di Manokwari, baru ketemu pertama kali ketemu Bang Ican itu, datang ketemu, terus ada panggilan buat timnas 2017 SEA Games. Nah baru kayak, oh ini Bang Ican. Kayak tapi abis itu kan Bang Ican keluar out. Nah Bagir mau nggak mau gantiin posisi Bang Ican. Gitu. Baru banget sign Bagir. Iya. Jadi memang Black Steel 2-3 tahun terakhir tuh kiper utamanya lu. Alhamdulillah ya. Oh iya. Emang jadi karir lu tuh menurut gue mulus Gir. Alhamdulillah. Itu rezeki lo. Amin. Banyak pemain-pemain futsal yang lain itu yang udah ikutan tarkam di mana-mana tapi nggak timnas juga. Sehingga ada bercandaan, lu ngapain futsal mulu sih nggak timnas? Betul. Gitu. Lu ngapain sih olahraga mulu, jago kagak? Iya betul. Lu cuman butuh beberapa momen doang FFI. Betul. Ya kan ke screening sama Coach Yori. Abis itu langsung lu timnas, abis itu performa lu bagus di sana, ya kan? Langsung ke Black Steel, langsung jadi pemain dan langsung dapat gaji besar, gue yakin. Alhamdulillah. Iya nggak? Alhamdulillah. 1 motor dapat nggak sebulan kira? Gue pernah nanya-nanya sama Runtu Boy waktu Runtu Boy di Black Steel. Gede lo Gir. Alhamdulillah. Gila lu, gue bilang dahsyat lo Black Steel lo menurut gue. Alhamdulillah, karena Black Steel tuh kayak menurut gue kayak ownernya kayak gitu, ownernya menghargai pemainnya, bukan menghargai karena nama, tapi menghargai karena usaha. Gitu. Kalau kita berjuang, bahasanya kayak lu mati-matian buat tim gua, lu bakal mati-matian buat lu. Ya, itu yang bagi dapetin sih. Iya. Lu berarti kan main sama pemain asing kan? Iya. Kenceng-kenceng nggak tendangan Gir? Bukan lagi Bang. Kenceng banget ya? Bukan lagi. Terakhir. Apa? Patah? Ini. Kenapa tuh? Iya kayak kuku kayak. Oh kuku. Oh itu. Itu kayak. Ya lu salah tekniknya. Iya. Harusnya nggak begitu lah. Gimana? Ini pergi mati. Latih dikit dong, latih dikit. Tekniknya nggak begitu lah. Gini. Ngetril kelingking. Iya. Terus ada pengaruh nggak menurut lu pemain luar itu untuk membantu tim itu menjadi sukses? Sangat. Dalam hal teknis dan moral. Sedangkan itu juga berpengaruh buat apa ya? Mental dan attitude pemain. Dia ngajarin dari bahkan pemain Thailand sampai pemain Brazil itu mengajarkan arti namanya disiplin. Di antara semua pemain itu, mana yang paling disiplin? Kalau yang paling disiplin menurut Bagir, Don itu yang dari Natawood Madialan, Thailand. Itu disiplin banget tuh. Tapi kalau memang dia enjoy dengan pekerjaannya, Di Maria. Oh. Bahkan sampai tanda kutip Coach Mi sampai nganggep Di Maria tuh kayak orang pakai sabu, tau gak sih? Apa obat-obat terlarang, bahasanya gitu. Karena dia dalam keadaan melakukan kesalahan, bahkan latihan secapek apapun dia tetap ketawa dalam latihan, senyum dan ketawa. Jadi kayak enjoy aja. Dia kayak kita juga bingung. Kayak lu gak ada capek atau lu kayak gimana sih? Temen ngelakuin kesalahan, pasti dia santai aja. Iya. Dia oke, tapi ketawa gitu. Ih gila ya. Enak ya punya temen gitu ya. Jadi lu gak takut bikin kesalahan gitu. Dan dia benar-benar kayak ya apa ya namanya profesional parah. Karena kalau dibandingin gua sama Di Maria kan bumi sama langit lah. Tapi dia mau dengar dalam keadaan saat gua atur ini dia kayak nganggep kayak itu tugas kiper, jadi gua harus dengar. Oke. Serespect itu dia terhadap gua dan gua harus respect balik ke dia. Iya. Tapi emang beda sih. Lu kan di sini kalem. Di lapangan lu berisik Gir, gua denger. Nyanyi lo dia di lapangan. Supporteran gua. Nyanyi dia di lapangan kan. Lu berisik teriak-teriak. Wow. Buset berisik banget Bagir gitu ya.
Dan emang harus kayak gitu ya kalau kiper ya Gir? Wajib. Karena itu berpengaruh ke banyak hal sih. Yang pertama komunikasi dalam lapangan, yang kedua itu secara nggak langsung itu ngebentuk mental. Secara nggak langsung ngebentuk mental dalam bertanding. Terus lu takut gak sih sama nama-nama besar misalkan? Ya gue pengen tahu nih. Kalau pemain pro itu datang ke lapangan, di lawannya misalkan ada BBS, ada Iqbal, Betul. ada Suni misalkan, ada Evan yang tendangannya kayak monster ya kan? Lu jiper gak sih? Kalau jiper berarti udah kalah sebelum tanding. Jadi kalau setelah punya prinsip kalau ketemu sama pemain-pemain canggih, gue semangat. Bahkan latihan nih, gue pasti punya target dalam keadaan latihan. Pemain ini punya tendangan apa kayak gimana, atau mungkin punya kayak gimana? Ya ada poin-poin tertentu buat gue bukan nantang, tapi kayak yang dari sebelum ketemu pun kita harus menang mental. Oke. Jadi ya udah kayak kalau lu mikirin tentang pemain itu, berarti lu nggak respect terhadap satu tim lawan itu. Lu cuma mikir mikirin pemain dia ini, doang. BBS doang nih canggih. Berarti lu nggak mikirin Yang ada lain. Afif, ada segala macam dalam satu tim itu. Jadi ya udah satu tim itu bagus, ya lu harus maksimal kayak itu. Saat lu hadapan satu lawan satu itu bonus. Bukan jadi satu yang Dinilai ya buruk lah ya, kayak aduh gua ngelawan BBS atau ngelawan Enggak ya, justru gue kayak seneng saat kita kebobol kayak tim dia lebih bagus dari gua harus seperti apa saat pertemuan kedua atau dan lain. Itu sih yang beda sih. Iya pemain pro sih sama orang-orang yang cemen ya. Maksudnya ya itu yang membedakan mental ya nggak? Kalau misalkan lu baru datang ke lapangan, lawannya BBS gitu kan. Wah deg-degan gue gitu kan. Wah pasti gue dicongkel nih, pasti gue dikolongin nih gitu kan. Nah berarti itu udah kalah dari awal kan. Mentalnya udah kena kan dari awal kan. Nah terus si Evan, lu berarti sering main lawan Evan kan setiap hari kan latihan kan. Berarti lu sering di shoot. Gila lah. Gila ya. Bahkan dia kayak abang sama Bagir Jarak sekarang ini, dia shoot tuh nggak main-main. Anjrit. Bener-bener shoot nggak main-main. Lu nggak marah apa? Ya nggak. Itu normal bang. Mau kena muka dalam keadaan apa, gue mau tepar kayak gimana ya saat bangun Evan mau minta maaf itu normal, gue nggak maafin. Lu nggak ada salah. Tapi kecuali kayak lu itu udah wasit lagi pelatih udah kayak Prit, lu nendang itu berarti salah. Karena gue butuh istirahat, lu butuh istirahat. Iya. Tapi kalau lagi masih match, lagi training nggak masalah, normal. Buset, kan kiper kan dilatihnya kan jebret gitu kan. Hidung lu kan mancung Gir, gak takut. Bengkok loh gue. Hah? Seriusan? Oh iya. Rahang. Ntar kalau rahang kayak teli lagi. Atau gue main-main. Hidung lu sempet kena? Dapat. Pas Rahang, lagi hidung kena, rahang kayaknya barengan, tapi jarak berapa lama, tapi dalam satu event. Rahang itu di SEA Games kalau nggak salah sampai ya goyang, ya itu ya udah resiko ya. Gila, ngeri. Iya. Mental lagi itu. Mental ya, Iya. mental ya. Ya gue cemen lah kalau mental main gitu cemen gue. Bisnis gue mentalnya kuat deh kalau bisnis. Karena gini bang, kalau mental ini ada dua. Menurut Bagir ada dua. Ya, yang satu gimana? kayak saat abang kayak tadi yang bilang tuh, saat gue takut, gue udah kalah. Saat gue datang kayak ngadepin pemain ini sikat. Berarti mental udah jelek terhadap lawan. Dia udah nggak respect dari awal, berarti udah kalah juga. Oh, jadi ada dua ya. Mental terlalu takut dan mental terlalu pede. Dan gue pernah di posisi di tim itu kayak gue mungkin entah apa ya, tarkam bahkan atau apapun kita ngeremehin orang itu atau niatnya menciderai, lu udah kalah. Karena dalam satu pertandingan atau bahkan satu tim aja 5 pemain kan, 1 udah kacau, 4 bakalan kacau. Kalau 4 bisa ngontrol satu pemain ini berarti insya Allah bisa normal lagi. Tapi kalau nggak moodnya jelek, kalau nggak sekalian kayak mau nyidrain lawan, jadi lu udah kalah. Tujuan lu bukan menang, tapi ya udah kayak gitu. Satu dapat cedera, nyidrain lawan nih, lu udah menang. Bukan mau menangin lawan buat nyidrain mentalnya dia. Iya bener. Oh iya beda tuh cara harus dipelajari tuh. Harus dipelajari tuh. Nah, Gir, lu kan orangnya agak tertutup nih gue lihat. Gue pengen tahu dong fenomena-fenomena yang sebenarnya jarang lu pernah ceritain. Kayak waktu itu kan BBS ternyata punya adik angkat. Adik kandung. Punya adik kandung yang ternyata baru ketemu. Baru beberapa minggu sebelumnya. Ada nggak Gir cerita-cerita yang nggak pernah lu ceritain ke umum tapi lu bersedia bercerita sama abang lo ini? Apa ya? Gue tuh nggak kayak gini bang, kayak yang dipikir kayak orang. Gue tuh kalem dan lain nggak. Gue juga petakilan, nggak ada yang apa ya kalau cerita-cerita.
Gak ada sih. Gue tanya nih. Nah, lebih baik gue dipancing, gue bakal cerita nih. Lu kalau pernah nggak lu ngatain coach? Coach Kensuke pernah lu katain nggak? Nggak pernah. Kalau gue mesti kayak pernah ngelewain coach tepok dari belakang gue. Atau pernah nggak lu keluar malam pas dilarang sama coach Ken? Nggak pernah. Gue kalau keluar malam, bahkan gue sama Nasul sempet dibilang satpam sama sih di mes, karena ya memang gue tuh nggak suka apa ya. Kecuali kayak akhir-akhir ini di Black Steel nih, kayak gue kan kayak udah stres latihan, gue keluar tapi kayak kena nasi kuning gitu. Ada kayak orang timur punya kayak ya kedai lah. Kita datang ke situ kayak karena gue senang nasi kuning juga, jadi kayak makan. Ya kayak gitu dong, keluar malam cuman ya kayak ngumpul habis itu balik tidur. Kalau keluar malam nggak pernah. Mau keluar malam gue kemana gue? Iya. Dugem diketawain nama lantainya gue. Emang kenapa? Diketawain nama lantai. Gue takut banget bang, sumpah sama dugem. Sama dugem. Emang banyak anak futsal yang dugem gitu? Nih gue pernah mau cerita. Gue demen nih. Anak futsal tangil banget dagang dugem. Gini. Gue gak cerita orang lain. Iya. Jadi kayak gue pernah diajak. Waktu itu posisinya ada beberapa pemain lah ya. Beberapa pemain sama gue. Oke. Gue lagi main di sebuah mall lah. Iya. Sebuah mall di Jogja. Terus niatnya mau pulang. Tapi gue kayak apa ya namanya, diajakin nonton konser 420. Oke, 420. Gue waktu 420. Iya 420. Terus gue kayak mikir-mikir kan kayak, aduh gue gak pernah nonton konser aja, gue takut. Macam apa sih lu? Gak tahu. Ya gak tahu, kayak gue gak suka tempat rame bang. Takutnya itu bukan takut karena ini, gue tuh gak suka tempat rame, kayak masuk tuh gue mau ngapain. Gak nyaman lah ya. Iya, jadi kayak gue kayak lebih. Itu jam berapa malam posisinya? Jam 9:30, jam 10 lah pertama lah ya. Oke. 9:30. Masih ada konser tuh jam 10? Ada, mulainya jam 11 bang. Buset. Gue udah panik sendiri, padahal gak ada kenapa-napa, cuma udah kayak panik sendiri, tau gak sih, kayak gue ngapain ya? Terus dibawa ke bar and kitchen. Oke. Gue bar and kitchen tuh kayak gue sampai make sure banget, bang serius itu bukan tempat dugem. Kalau gue tempat dugem gue balik naik gojek, sumpah gue nggak peduli lu senior dan sumpah. Kayak udah takut parah bang. Perjalanan gue tuh keringet dingin. Lu takut banget, nggak tahu kenapa. Akhirnya lu nyampe. Mereka beliin tiket, gue di depan. Gue di depan cuman kayak tahu, demi Allah ini gue di depan tempat bar and kitchen itu. Gue cuma make sure, bang kalau itu tempat kayak dugem dan lain-lain gue gak akan masuk. Gue di depan, lu mau emang apa segala macam, gue di depan. Bebas. Kalau emang lu izinin gue balik. Karena mesti kayak ntar kayak gimana. Tapi kalau kemalaman gue pasti balik. Karena ya posisinya gue kepo juga sih sama 420 waktu itu kan. Iya. Jadi kayak ya udah, lu gue di depan itu mau apa? Gue baca bang ayat kursi kayak soal. Goblok anjir. itu kocak sih juga. Gue udah jadi kayak sembilu. belum masuk. Masuk tuh yang lain muka gue ketemu bro. Gue cuman ini tempat apa? Ya itu kayak mungkin kayak memang bukan tempat dugem sih. Tapi kayak bar and kitchen kayak settingannya kayak gelap gitu kan. Jadi pemikiran gue tuh udah dibawa ke situ. Gue kayak takut banget dan mikir, ya Allah ini apaan? Ya kan? Udah tuh masuk, orang seneng, muka seneng ketemu ya bro, gue muka pucat. Sampai ditanyain lu kenapa? Lagi sakit? Enggak bang, enggak. Serius tuh ngeliat kanan kiri terus mikir kan. Gue selalu bikin kayak kalau gue datengin tempat itu, orang nggak pernah ngeliat gue di posisi di tempat itu, pasti gue jelek nggak sih? Gue nggak mikirin sedetail itu sih, tapi kesannya kayak gue membawa nama tim. Iya. Jadi mau gue main dimanapun itu tetap bagian Black Steel. Apalagi kalau ada label, anak main timnas kayak gini ya, sakit kan kayak gitu. Bukan jelek buat gue doang, tapi buat banyak. Jadi kayak terus dia mikir kayak ya udahlah ini cuma konser. Tapi gue bilang, bang terakhir gue habis itu kayak ini kayaknya gue terakhir nonton konser deh. Kalau gue nonton konser tuh pingin banget nonton konser cuman Imagine Dragon dong. Iya Imagine Dragon. Setelah itu biasa aja. Tapi akhirnya jadi lu belum pernah lu pasti belum pernah ke tempat dugem. Alhamdulillah belum. Berarti kayaknya ada ya budaya-budaya anak-anak futsal ke dugem gitu. Semua olahraga kayaknya ada sih. Gitu ya. Ada. Tergantung orang sih. Kayak kita kalau emang kehidupannya udah mau dugem kayak gimana pun itu ya apa ya? Dia nyari malamnya itu kan dia buat refresh, kecuali disalahgunakan untuk maaf tanda kutip minum atau gimana.
Bahkan even lu minum dan lain-lain, kalau emang bisa bertanggung jawab sama latihan, menurut gua nggak masalah. Menurut lu nggak masalah? Menurut gua nggak masalah. Tapi yang jadi masalah itu buat jangka panjangnya. Ya. Lu jelek, tim lu jelek. Itu pasti sih menurut gua, kayak apalagi lu pemain yang berpengaruh di tim itu. Jadi kayak lu harus bikin sejauh itu kalau gua. Selama lu nggak bermasalah, selama lu mau mabuk, mau maaf, mau kayak gimana pun, menurut gua nggak masalah. Lu bermasalah sama pelatih doang. Jadi lu mau kayak gimana pun itu urusan lu. Ya karir lu. Gue cuma bisa mendukung karena gue sebagai teman. Iya. Tapi ya itu balik lagi. Fisik lu pasti, ya orang pasti pertanyakan saat lu bisa apa ya, mabuk, dugem dan lain-lain. Dugem nggak harus mabuk. Ada orang dugem, mungkin Bagir dengar dari teman Bagir kayak orang mabuk karena apa? Waduh, nggak masuk sih menurut Bagir. Kalau dalam keadaan liga ya. Tapi kalau orang dalam keadaan liga dugem, untuk mungkin ada pemain yang jenuh dan larinya ke sana, menurut Bagir oke. Yang penting nggak mempengaruhi kapasitas latihan dan kapasitas istirahat dia. Oke. Terakhir gue tahu Aryo dugem, minumnya teh pucuk. Buset. 2.500 dong. 2.500 harga dasar. Harga jualnya 3.000. Untungnya goceng 500 merah. Gope. dikasih teh tambahan lagi biar banyak gitu kan, teh pucuk dikit biar banyak biar kenyang. Beli foto kesannya kayak apa nih minumannya kan, biar gaul aja dia mah. Ya, ini lagi hujan ya, jadi kalau misalkan ada suara-suara gerimis itu ini di luar lagi hujan karena studionya kan belum bisa yang keren-keren banget nih Gir, kayak Gir maklum lah. Anggap aja ini back sound lah. Iya, anggap aja lagi gerimis-gerimis gimana. Romantis. Gitu, gerimis romantis. Tapi gini Bang, gue cuma mau mendasari sebagai itu kayak apa ya, tadi omongan gue tuh kayak tidak membenarkan. Pasti salah di mata siapapun. Tapi ya itu kan menurut gue kayak gue sebagai pribadi manusia aja. Ya, itu ya pendapat kan? lu. Pendapat gue. Tapi kalau dibilang salah. Kalau nggak berarti nggak profesional, nggak menghargai apa ya aturan tim. Kecuali tim lu kayak silahkan lu mau keluar jam berapa aja itu. Iya. Itu pendapat lu dan ya itu sah-sah aja Gir. Ya, berpendapat kan sah-sah aja. Tinggal bagaimana elunya nggak melakukan itu kan. Ya, jadi elunya nggak melakukan itu dan ya udah sah-sah aja sih kalau menurut gue. Ya, oke Gir. Jadi kan tadi kan gue bahas tentang time management. Kalau boleh tahu lu tuh pas lagi latihan nih, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tuh apa aja sih yang dilakukan sama atlet pro tuh? Kalau Bagir di Black Steel, pokoknya tidur, bangun, tergantung kalau ada latihan pagi, ya nggak ada latihan ke fitness, jadi kayak gue latihan pagi, selesai istirahat, mungkin mau santai mau apa silakan lah, yang penting selama nggak capek ya silakan. Kalau butuh tidur ya butuh tidur. Bangun ya ibadah nggak usah dibilangin lah ya, bangun jam 5 subuh lah ya. Terus habis itu lagi kan biasanya tidur lagi jam 6.10-an, jam 6 lebih 10 lah baru tidur. Baru tidur, bangun jam 7:30, siap-siap sarapan. Ya sarapan, terus kayak yang sarapan bagian nggak pernah. Alhamdulillah di Black Steel juga kayak paginya tuh bukan sarapan berat, kayak bukan nasi dan lain-lain, kayak roti sama susu gitu. Anjas, gila. Jadi ya biar nggak itu juga Bang, buat energi pagi. Iya benar. Dan bagian nggak bisa kalau makan pagi, jadi pasti kayak ada masalah di perut toh. Iya, nggak enak ya udah kayak gitu. Terus latihan, selesai istirahat. Latihan jam berapa? Jam 9? 9 ke 11. Nah, berapa jam? Oh 2 jam. 2 jam. Okay. Tapi kalau sama coach itu kayak sejam 30, sejam 40 lah. Okay. Udah selesai. Oke. Terus? Balik, mandi, istirahat, sholat, tidur siang. Ya tidur siang, bangun lagi, sholat asar, siap-siap berangkat, latihan, selesai maghrib, pulang sholat, ya mandi sholat, terus ya udah Isya, terus bebas. Oh, dari situlah yang akhirnya anak-anak bebas lah kalau misalkan mau jalan ke ya itu. Kalau biasanya akhir-akhirnya kayak orang ke Nasi Kuning karena kumpulan kan di situ banyak orang timur atau gimana. Gitu. Kalau nggak ada latihan pagi, biasanya latihannya kadang latihan kayak disiangin, ya paginya bagian fitness dulu. Fitness, jarak sejam 2 jam latihan, lanjut lagi istirahat paling sejam 2 jam 3 jam lah, berangkat lagi latihan. Jadi 2 kali ya sehari ya? 2 kali. Lu pernah ngambil ekstra latihan gak sih? Iya itu dari fitness itu ya? Semua atlet gitu nggak?
Enggak sih. Ada juga yang nggak fitness. Ada yang nggak fitness karena ya fitness itu pilihan aja ya. Ya pilihan. Banyak atlet yang kayak kalau gue fitness takut kaku. Kalau gue fitness Anjir, ini fitness takut kaku gimana sih? badannya jadi kaku. Emang gitu ya? Ya tergantung mindset aja sih. Mindset aja itu. sih ya. Dari mana itu fitness kaku? Ya. Kesannya kan badannya lebih kayak keras. Jadi mikir kayak oh kalau gue badan keras kaku. Oh iya. Lu tinggi berapa sih? 183 183 lah. 183 ya? Buset. Berat? 82. Lebih ringan dibanding beratan lu. Gue 79. Yes. Tapi buncit berat gue. Kalau kan jadi otot. Sekarang gue mau tanya, musuh terberat lo di lokal siapa, Gir? Yang sama-sama kiper dan yang satu lagi yang sering golin lu. Yang susah banget lo akalin, musuh terberat lu. Banyak sih. Gimana? Yang paling berat, Gir, sebutin aja. Kiper. Saingan kiper deh. Kan ada banyak tuh, Nazil. Ada juga siapa? Iksan. Ada juga siapa yang paling Bang Nizar. Dan kiper-kiper lain. Ucup. Untuk saat ini ya Bang Iksan. Bang Iksan. Bukan si Nizar itu. Bang Nizar itu ya Bagir tuh selalu kayak apa ya, kalau sama Bang Nizar tuh kayak jadi passion Bagir karena kayak gue setiap lihat dia save, apalagi dia kan bola ya basically. Lihat waktu gue main sama Famos di mana ya, di apa, Ciracas. Dia save terbang, gue tepuk tangan dari belakang. Iya. Sampai ada yang negor, Bagir ingat ini lagi tim. Sorry. Keren ya. Saking gue nonton tuh, kita nonton ya. Itu gila itu emang Nizar. Gue ngelihat dia tuh kayak saat terbang tuh soft parah. Iya. Kayak enak gitu dilihatnya tuh. Jadi nyampe Bali terbang. Gatot kaca. Enak ya? Enak. Jadi kayak ya orang kan berpikiran kayak gue sama Bang Nizar sama Bang Iksan tuh kayak ada sesuatu yang persaingan gitu. Bahkan kalau Bagir menilai mereka itu sebagai contoh. Tau gak sih, gue ngambil dari Bang Nizar gini, gue ambil dari Bang Iksan seperti ini. Ya ambil yang positif-positifnya lah. Orang berpikiran kita ada bersaing gimana, padahal ya nggak ada. Kita semuanya bersaing sehat aja. Iya. Kalau anak futsal tuh lebih ini sih, lebih guyup sih kalau gue lihat, karena memang circle-nya dikit. Betul. Jadi kalau kayak lu bermasalah ke satu orang, ya lu bakal diomongin satu komunitas gitu. Jadi mendingan gak usah bikin masalah deh kalau di anak futsal, bener gak sih? Betul. Kayak gitu. Pemain Evan ya. Apa yang membuat Evan jadi musuh terberat lu? Kan lu sering ketemu di latihan kan? Dan Bagir bilang Evan karena gue selalu nemuin cara baru. Karena Evan bukan sekedar melulu tentang syuting keras. Dia punya apa ya, yang nggak masuk akal itu. Dia ajaib loh. Iya. Makanya gue bilang bukan manusia dia mah. Jadi kayak aneh aja. Jadi gue respect sama dia tuh, kayak dia selalu. Dan gue respect sama dia, 2 gol waktu di final itu dia latihan datang lebih awal sebelum teman-temannya datang. Free kick dia latihan pakai flashing, dia latihan dulu. Terus yang salto tuh sama, setiap game selesai, setiap latihan selesai itu pasti antara Bagir atau sama Anca, dia mesti kayak gitu. Dia bikin aneh-aneh aja gitu. Nggak ada di kamus manusia gitu. Gila ya. Evan tuh gila sih emang. Gue ngeliat itu fenomena menurut gue si Evan tuh. Jadi kayak fenomena pengganti Runtuh Boy yang dulu kan Runtuh Boy fenomenanya, BBS fenomenanya. Sekarang fenomenanya si Evan kalau menurut gue. Jadi kayak pengkaderan si futsal jadi semakin seru gitu. Betul. Banyak ya kan? variasinya. Banyak variasinya. Jadi banyak bintangnya. Jadi industrinya terus hidup dan gak bosen. Dan dia tuh kayak apa ya, kalau ngelihat pemain, dia bakal antem pemain, tanda kutip ya, antem pemain saat dia di latihan tuh nggak respect, atau bukan nggak respect, lebih tepatnya kayak malas-malasan. Dia nggak suka. Dan kita bertiga sepakat kayak setiap ada pemain yang malas-malasan, ya kasih sesuatu, entah bicara, kalau nggak bisa dibicarain ya dilakuin. Kita bertiga tuh siapa aja? Ya Bagir, Evan, Anca, karena kita bareng terus kan. Selalu bertukar pikiran bareng gitu, bareng sama teman-teman yang lain. Tapi kayak kesannya ini kok kayak gini nih, bilang Evan kadang kan tipikalnya kan temperamen, jadi kayak santai, sebentar gue ngomong sama orangnya dulu, kalau nggak bisa baru ya kalau dikasih tahu nggak bisa, ya udah, itu cara terbaik buat nyadarin pemain. Di tackle dari belakang. Black Steel itu latihan itu keras bang. Keras. Bahkan ada abang tau Rocky yang kecil pernah latihan benar-benar duel sama Evan, keluar dari jaring itu benar-benar sobek, jaring lapang futsal benar-benar sobek keluar. Gila, saking kerasnya tuh ya.
Karena ya itu, tapi demi kebaikan, bukan karena mau menciderai. Tapi benar-benar dari situ dia benar-benar kebentuk mental ya. Karena pemain itu pemain muda dan menurut gua otaknya bagus. Jadi niatnya bukan Evan mau nyederain gua. Tapi di situ diambil dari sini mentalnya kebentuk. Bukan mau keras. Bukan mau menciderai tapi keras. So, kita sampai pada akhir. Rencana lo apa sih, Gir? Apa sih yang lo kejar dalam futsalan ini? Gue pengen main luar negeri. Pengen main di luar negeri. Terakhir gue kayak ngomong sama Bang Imam gak sih di podcast di waktu di Ambro apa ya? Iya, lupa gue. Seingat gue tuh gue ngomong kayak kalau gue nggak dapet di umur 24 atau 25 bahkan trial aja dapet luar negeri, gue stop futsal. Anjir, yang bener lu. Serius. Yang bener lu. Serius. Kalau 25 lu nggak main di luar negeri, stop lu. Yang bener lu. Beneran. Bukan bermain di luar negeri, enggak, itu sebagai kayak apa ya? Tantangan. Kalau gue nggak kayak gitu pasti nggak ada. Ya nggak ada yang. Kalau lu main di luar negeri yang paling lu incer mana? Tim mana? Ya Thailand lah bang. Thailand aja ya. Itu yang paling mantep ya. Mau jelek di Thailand aja kita masih kesusahan. Iya benar ya. Bener ya. Bukan harus main tapi seenggaknya ada kayak apa ya pemikiran. Ya makanya alhamdulillah kayak kemarin Coach Mi bilang kalau kamu bisa juara, saya bisa apa ya? Dalam artian ajak kamu. Bertukar pikiran untuk promosi ke Thailand. Oh iya. Jadi gue kemarin waktu di final itu nggak mikirin tentang gue. Bahkan gue sama Evan bilang, lu nggak usah mikirin jadi pemain terbaik. Lu udah pemain terbaik di Indonesia. Udah nggak pikirin. Nah, gue cuma waktu di final juga Evan waktu bikin gol aneh-aneh tuh. Lu yang penting jangan kartu merah. Gue yakin lu pasti pemain terbaik. Iya. Yang penting jangan kartu merah. Karena udah lu tahu tingkah dia lah ya. Jadi kayak udah itu aja yang kayak kita saling kontrol lah. Dan sama Anca juga sama kayak. Yang penting ini tahun ini kita harus juara. Biar kayak kita tuh nggak apa ya, karir nggak gini-gini doang. Jadi ada perkembangan dari ini ya. Karena Coach Mi juga ada bicaraan itu, kita jadi semangat. Iya. Nah, tapi udah ada omongan lebih lanjut nggak? Insya Allah bang, ya doain lah dalam waktu dekat ini urusan imigrasi itu selesai. Idih, gila. Semoga. Nice. Jadi lu mau main di luar ya? Iya, semoga banget. Kalau lancar. Ini lagi nyari permasalahan ini kayak karena kita bertiga kan, sedangkan Thailand punya regulasi kayaknya sama Indonesia, 2 pemain asing. Tapi kita di situ satu kayak, dalam artian 3 ini menurut Bagir, yang Bagir dengar kayak lu digaji tapi yang main kayaknya 2. Kalau nggak tahu ya, kalau memang bisa 3 ya nggak tahu. Tapi kayaknya 2. Yang satu tetap ikut latihan bareng tim. Oh, tapi nggak main. Nggak tahu tuh siapa di antara bertiga gitu ya. Iya. Menurut gua ilmu lebih penting sih. Karena gua pengen ke luar negeri bukan karena gaji dan lain-lain, karena pengen ilmu. Pengen ilmunya ya. Nice. Berarti nggak jadi selesai dong. Iya. Udah pantesan lo ngomong gitu tadi. Iya. Nggak seru. Iya, gua kan sebelumnya udah pernah ngomong. Ya, maksud gua artinya lu suka menantang diri lu dan akhirnya terjadi. Iya, alhamdulillah. Dan even temen gue pasti mempertanyakan, nggak yakin lu kayak gimana. Sedangkan passion lu di futsal udah ketinggian. Iya, gitu. benar. Iya, tapi ya udah kayak gitu. Lu buktiin kalau emang gue nggak berhenti di futsal, lu bebas lah. Lu menghujat gue kayak gimana ya. Alhamdulillah kayak ada tawaran itu kayak akhirnya ya berarti gue nggak stop futsal kan. Bahkan ada bicara di situ berarti udah nyentuh dalam hal itu. Masalahnya sekarang pandemi, udah itu doang. Benar. Berarti dikit lagi nanti di Bola Lob Bagir akan bermain di luar ini. Amin, ya Allah. Sumber Topcast. Baru gue ngomong di sini. Iya, baru ngomong di sini kan. Iya. Doain aja lah terbaik. Oke, sip. Gir, closing statement buat anak-anak seumuran lo, boleh menghadiah ke sini. Yang nggak didukung orang tuanya boleh disampaikan. Ya, kalau nggak didukung orang tuanya, lu harus bikinin caranya. Lu punya cara masing-masing lah untuk itu, membuktikan, meyakinkan. Bahkan saat lu udah berhasil, bukan berarti tugas lu selesai gitu. Mempertahankan lebih susah daripada lu berjuang sebelum lu mempertahankan itu. Iya, benar. Dan yang paling penting lu datang untuk berjuang, bukan untuk dipandang. Udah itu aja sih. Menurut kalau lu datang untuk target lu untuk dipandang, wah gue biar hebat kayak ini. Sorry itu sih, karena lu pasti bakal stuck. Oke. Udah ketahuan tuh kayaknya atlet-atlet yang kayak begitu tingkahnya. Dan jangan lupa diri. Iya. Bener. Uang bisa lupain. Ya posisi lu bisa ngelupain. Itu bahayanya kalau kita udah ngerasa kayak kita udah dapat apa yang kita mau. Oke. Terima kasih Muhammad Al-Bagir sebagai abangku. Tuh kan adek gua. Beda nasib, beda ibu, beda bapak. Ya kan? Beda nasib enggak tuh. Terima kasih juga buat DJ Sport dan Rhino yang sudah mensponsori Topcast kali ini. Jangan lupa yang mau memproduksi jersey boleh ke DJ Sport ngeprint ke Rhino. Solusi sablon jerseymu. Yoi.
Terima kasih ya Gir udah mampir. Sama Bang Go, terima kasih. Akhirnya waktu itu Bagir tiba-tiba WhatsApp gua. Bang, nanti kalau Bagir ke Jakarta boleh lah Bang. Nah, gua nggak ngerti boleh lah apa. Ternyata boleh mau mampir ke sini gitu. Jadi dia emang pengen mengutarakan banyak ide, banyak pendapat di sini. Jadi gue fasilitasin. Ya nggak Gir? Dan ternyata apa yang diutarakan benar. Ternyata banyak cerita-cerita unik, banyak cerita-cerita yang nggak pernah kita dengerin. Ya nggak tuh Gir? Nah ini 1 jam kita ngobrol Gir. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Amin. Termasuk ke anak-anak muda yang udah punya impian pengen jadi pemain futsal, tapi kerjanya mimpi doang, latihannya jarang. Pengennya dipandang, pengennya kelihatan jago sendiri. Banyak Gir yang kayak gitu. Mudah-mudahan dia tersadar. Betul. Yang penting jangan lupa orang tua, udah itu aja. Bener kayak Telly kan. Telly biar kata menyon-menyon juga dia bener. Lu doa, usaha, lupa sama orang tua, lu pasti percuma ya. Benar. Kayak gue nih, gue juga tinggal akhirnya sama orang tua gitu. Kan gue anak terakhir. Sama kita. Nyokap yang gue ajak ke rumah tinggal. Karena gue tahu segala kesuksesan gue bisa gue dapatkan dengan cara gue berbaik hati, berbaik perilaku dengan orang tua. Gitu. Mumpung kita masih punya ibu, bener gak sih? Karena rumah itu bukan tempat terakhir buat kita santai atau bukan apa. Orang bilang, oh lu kalau bingung lu datang ke rumah lagi nggak? Orang tua. Ke orang tua ya. Terutama ibu. Berkeluh kesah ya. Benar. Anak-anak gue juga gue kasih tahu kalau kamu bikin masalah, minta maafnya ke ibu. Betul. Jangan ke ayah. Ayah mah nggak ada surga di kaki ayah. Gue bilang gitu ke anak-anak gue, sayangin ibun. Kan gue bilang ke istri gue ibun. Nah akhirnya dia jadi tahu bahwa dia harus menghormati orang tua. Gitu. Buat lo semua yang tidak sayang sama orang tua, cuman dipelorotin untuk beli sepatu futsal doang, ya kan? Dirayu-rayu di akhir bulan, ayo dong beliin aku sepatu futsal gitu kan. Tapi kerjanya ngomel-ngomel sama orang tua. Ya mungkin ada fasenya. Gue juga dulu pernah kayak gitu sama orang tua gue dan gue nyesel. Nah mumpung lo semua biar mau mencapai kesuksesan, siapa tahu bisa jadi atlet seperti Bagir. Amin. Bisa jadi orang-orang yang lo idolakan. Ingat, ridho orang tua yang paling utama. Nomor 1. Iya. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, sehat selalu semuanya. Jangan lupa subscribe channel Top Score TV, follow Instagramnya Bagir. Muhammad Albagir 13. Albagir 3. Kenapa 13 Gir? Karena nomor favorit. Oh, kan angka sial 13 Gir. Iya, Bagir mengubah kata itu. Siap. Insyaallah. Siap. Salam. Terima kasih Gir. Siap. Yo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.